Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat dan semangat pagi untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu hadirin yang hadir di ruang virtual ini selalu sehat dan terus semangat. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Dr. Iwan Sugihartono MSI, selaku Sekretaris LPPM UNJ, sekaligus mewakili Ketua LPPM UNJ. Kemudian selamat datang yang terhormat Ibu Hajah Rifkiyati MPD selaku Kepala MAN 7 Jakarta Selatan. Yang terhormat Bapak Teguh Priyanto MPD, Ketua MGMP Fisika MA Kota Jakarta Selatan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Soeharto MPD, Ketua MGMP Fisika MA Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Dr. Andes Usman Ali MPFIS, Ketua Sanggar MGMP Fisika MA DKI Jakarta, dan yang terhormat Bapak Dr. Andes Trisnadian MPD, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenak Kota Jakarta Selatan, dan kepada seluruh peserta yang sudah hadir di ruang virtual ini, dengan semangat dan antusias tinggi, perkenalkan saya Dewi Mulyati akan memandu acara pelatihan hari ini sampai sekitar insya Allah 4 jam ke depan. Saya akan bacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan kegiatan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kedua, laporan Ketua Pelaksana. Ketiga, sambutan Ketua LPPM UNJ sekaligus pembukaan kegiatan secara resmi. Dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dari mitra penyelenggara. Selanjutnya masuk ke acara inti, paparan materi dan diskusi dengan moderator Ibu Dr. Umiatin. Adapun materi yang akan disampaikan hari ini adalah materi 1, pengembangan media pembelajaran dalam fisika dengan narasumber Bapak Fauzi Bakri MSI. Materi 2, pengenalan sensor dan mikrokontroller dengan narasumber Ibu Dr. Widya Ningrum Indrasari. Dan terakhir dijelaskan teknis penggunaan Learning Management System P2M Fisika. Selanjutnya penutup. Baik, kepada seluruh hadirin, narasumber, dan Bapak Ibu peserta, kita masuk ke agenda pertama, yaitu pembukaan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dengan berasumsi Bapak Ibu seluruh hadirin dalam ruang virtual ini berada dalam ruangan, lagu Indonesia Raya akan diputar 3 stansa, mic mohon dalam posisi off. Baik, kita mulai. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka
Raya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kita masuk ke agenda kedua, yaitu laporan Ketua Pelaksana kepada Ibu Dr. Widya Ningrum Indrasari, dipersilahkan. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Jakarta yang telah diwakili oleh Bapak Dr. Iwan Sugiartono MSI. Yang saya hormati Ketua MGMP Fisika MA Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Ketua Sanggar MGMP Fisika MA Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenak Kota Jakarta Selatan. Yang saya hormati Ketua MGMP Fisika MA Kota Jakarta Selatan. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri 7 Jakarta Selatan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru peserta kegiatan, Bapak dan Ibu dosen narasumber, serta para mahasiswa panitia yang saya banggakan. Pada pagi yang berbahagia dan penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan ridhonya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dan bertatap muka secara daring dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu unsur kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai wujud tanggung jawab sivitas akademika kepada masyarakat dalam bentuk sharing pengetahuan dan hasil-hasil penelitian dari sivitas akademika agar lebih dapat diaplikasikan secara luas. Kegiatan ini telah kami laksanakan secara rutin setiap tahun dengan menjalin kerjasama dari sekolah maupun berbagai lembaga mitra lainnya. Untuk tahun ini, kami, tim dosen Rumpun Fisika, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan kuliah kerja nyata dengan menggandeng mitra sekolah, yaitu Madrasah Aliyah 7 Jakarta dan MGMP Fisika MA Provinsi DKI serta Kota Jakarta Selatan. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Sensor dan Mikrokontroler di MAN 7 Jakarta memiliki beberapa tujuan, salah satunya untuk meningkatkan keterampilan pendidik dalam membuat perangkat pembelajaran fisika sederhana berbasis sensor dan mikrokontroler. Adapun pelaksanaan kegiatan dimulai hari ini tanggal 8 September hingga 29 September tahun 2021 dengan menggunakan metode blended, yaitu kombinasi Zoom meeting, luring terbatas, dan learning management system. Adapun jumlah peserta terdaftar sebanyak 44 orang yang terdiri dari 38 guru fisika, madrasah aliyah dan sekolah menengah atas, kemudian 6 guru SD, SMP, dan MTS, baik dari wilayah DKI Jakarta maupun dari luar wilayah DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, dari lubuk hati terdalam izinkanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Jakarta yang telah membiayai kegiatan ini, dan instansi mitra yang telah memfasilitasi dan menjembatani kami untuk mengadakan kegiatan ini. Semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami selenggarakan dapat terlaksana dengan baik dengan target yang telah ditentukan. Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Widyaningrum Indrasari atas laporan Ketua Pelaksana. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu sambutan Ketua LPPM Universitas Negeri Jakarta sekaligus pembukaan kegiatan secara resmi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Iwan Sugihartono, MSI. Kepada Bapak Dr. Iwan Sugihartono, kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Dewi atas kesempatan yang diberikan. Izinkan Bapak Ibu, saya mewakili Profesor Dr. Ucu Cahyana selaku Ketua LPPM Universitas Negeri Jakarta untuk memberikan sambutan serta membuka kegiatan pengabdian terintegrasi KKN yang berjudul Pembuatan Media Pembelajaran Jarak Jauh berbasis sensor dan mikrokontroler yang diketuai oleh Ibu Dr. Widyaningrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera. Yang saya hormati Ketua MGMP Fisika ya, MA Kota Jakarta Selatan. Yang saya hormati Ketua MGMP Fisika MA Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Ketua Sanggar MGMP Fisika MA DKI Jakarta. Yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenak Kota Jakarta Selatan, serta yang saya hormati tentunya Kepala Sekolah MAN 7 Jakarta Selatan. Alhamdulillah kegiatan ini bisa terlaksana dengan bermitra bersama MAN 7 Jakarta Selatan. Ya, harapannya kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru bisa mengikuti kegiatan sehingga bisa memberikan inspirasi buat Bapak Ibu guru semua, ya, terutama dalam peningkatan kualitas pengajaran. Sebenarnya kegiatan ini ya merupakan bagian dari kebijakan Universitas Negeri Jakarta melalui LPPM ya. Kita sudah menjalankan program pengabdian kepada masyarakat terintegrasi KKN ini sejak tahun 2020. Harapannya dosen bersama mahasiswa turut andil dalam memberikan berbagai macam solusi yang dihadapi di kehidupan masyarakat ya. Dalam hal ini kita multi aspek sebenarnya, termasuk di sekolah tentunya Bapak Ibu. Nah, dari sini diharapkan ya kedepannya antara pihak universitas dengan sekolah terus bisa bersinergi dalam membangun terutama berbagai macam hal yang berhubungan dengan pendidikan. Mungkin itu saja Bapak Ibu singkat dari saya. Harapannya Bapak Ibu peserta kegiatan pelatihan ini bisa mengikuti kegiatan secara baik ya, sehingga ilmu yang diberikan nanti oleh para narasumber bisa memberikan pencerahan untuk Bapak Ibu semua. Di sini ada dua narasumber. Yang pertama itu ada Bapak Dr. Fauzi Bakri serta Ibu Dr. Umiatin ya, keduanya juga kolega saya ini di fisika. Semoga nanti dua narasumber ini bisa memberikan hal-hal yang baru buat Bapak Ibu serta memberikan pencerahan. Dan yang terakhir nanti dari Ibu Dewi ya, sepertinya merangkap selaku MC akan memberikan informasi tentang sistem LMS ya, Learning Management System. Ini Ibu Dewi merupakan salah satu dosen muda yang punya talenta di bidang IT. Jadi nanti jangan lewatkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan terkait tentang pengembangan IT, bisa langsung berkomunikasi dan berdiskusi dengan beliau. Nah, mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Izinkan saya mewakili Bapak Ketua LPPM secara formal untuk membuka kegiatan ini, tentunya dengan sama-sama mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Demikian dari saya kembalikan kepada Ibu Dewi Mulyati selaku MC. Terima kasih Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Iwan Sugihartono yang telah memberikan sambutan dan membuka resmi kegiatan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke agenda sambutan dari mitra penyelenggara. Yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri 7 Jakarta Selatan, Ibu Hajah Rifkiyati MPD. Kepada Ibu Hajah Rifkiyati MPD kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua LPPM UNJ, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Iwan Sugihartono MSI. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Ibu Dr. Widiani Indra Sari MSI. Yang saya hormati Kepala Seksi Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Bapak Dr. Andes Trisnadian MPD. Yang saya hormati Bapak Dr. Usman Ali MTFIS sebagai Ketua Sanggar Fisika DKI Jakarta, dan yang saya hormati Bapak Ibu sebagai narasumber dan seluruh peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena kita dapat bersilaturahim dan juga bisa bekerja sama dalam hal peningkatan mutu kepada guru-guru fisika yang ada di DKI Jakarta. Salawat dan salam tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita diberikan nikmat iman, sehat, sehingga pelaksanaan pengabdian masyarakat bisa dibuka hari ini untuk selanjutnya kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Terima kasih Ibu, Bapak, dari pihak Universitas Negeri Jakarta yang sudah memberikan kepercayaan MAN 7 Jakarta menjadi mitra penyelenggara kegiatan tersebut. Bangga kami MAN 7 sebagai mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Insya Allah kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada guru-guru kami khususnya dan pada guru-guru seluruh guru fisika yang ada di DKI Jakarta. Dikarenakan mungkin ada beberapa yang harus kita penuhi dalam pelaksanaan nanti karena situasi dan kondisi masih COVID-19, maka mohon maaf jika pada saat pelaksanaan di sekolah kami atau di madrasah kami harus memenuhi protokol kesehatan. Ya Bu ya. Insya Allah kami menyambut dengan baik, dengan tangan terbuka, karena memang ini adalah satu hal yang kami tunggu untuk peningkatan kualitas guru-guru kami. Kemudian untuk narasumber, terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan ilmunya kepada para guru kami. Baik, terima kasih. Itu saja dari MAN 7 Jakarta. Insya Allah kegiatan ini akan berjalan dengan baik. Kami dari pihak manajemen MAN 7 Jakarta akan kami kawal kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Rifkiati MPD atas sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin, kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua MGMP Fisika Madrasah Aliyah Kota Jakarta Selatan kepada Bapak Teguh Priyanto MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, summa alhamdulillah, ba'da alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Iwan Sugihartono mewakili LPPM UNJ. Yang kami hormati tim dosen yang menjadi narasumber dalam kegiatan kali ini, yang dikoordinatori oleh Ibu Dr. Widya Ningrum, Indrasari MSI, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, yang kami hormati Ibunda kami di Mantujuh Jakarta, Ibu Kepala Mantujuh Jakarta, Ibu Hajah Rifkiati MPD, Ketua MGMP Fisika MA Provinsi DKI Jakarta, dan juga tidak lupa Ketua Sanggar MGMP Fisika MA Provinsi DKI Jakarta. Pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang diberikan pada kita, dan di antara yang luar biasa adalah nikmat sehat dalam kondisi pandemi seperti ini, sehingga alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dapat bekerjasama, berkolaborasi dalam rangka melaksanakan kegiatan yang luar biasa dalam rangka peningkatan kompetensi kita sebagai guru, ya khususnya fisika, yaitu dalam rangka pembuatan media pembelajaran jarak jauh, ya berbasis sensor dan microcontroller. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, terkhusus dengan lembaga sebesar UNJ, dari dosen-dosen kami yang berkenan berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan dengan pembuatan media pembelajaran yang terupdate begitu, sehingga mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat ya bagi kami para guru, yang nanti diharapkan juga ujungnya adalah peningkatan kualitas pendidikan ya, karena ketika pembelajarannya meningkat dengan kompetensi gurunya meningkat, kita harapkan kualitas pendidikan di Indonesia juga semakin meningkat. Selanjutnya, kami berharap, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dr. Iwan, bahwa kami berharap bahwa kegiatan ini tidak berhenti sampai sini. Banyak rangkaian kegiatan yang mudah-mudahan bisa mendapat dukungan ya bagi kami di MGMP Fisika, baik di kota maupun di provinsi, dari khususnya dosen-dosen kami di UNJ. Di Sabtu kemarin sempat ada perbincangan sekilas ya, yang intinya adalah mudah-mudahan kita, kalau tidak ada halangan, maka secara khusus MGMP Fisika akan dapat dukungan ya dari dosen-dosen kami di UNJ, khususnya prodi fisika atau pendidikan fisika. Selanjutnya kami juga sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan dari Mantujuh Jakarta, dan juga tentu kami akhirnya mohon arahan dari senior kami, Ketua MGMP Fisika MA Provinsi DKI Jakarta, juga Ketua Sanggar, dan juga kami mohon arahan dan pembinaan dari orang tua kami, ayah kami, yaitu Kepala Seksi Pendidikan Madrasah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Akhirnya kami mohon maaf lahir batin jikalau dalam kegiatan ini, kolaborasi ini, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kita akan evaluasi untuk kemajuan di masa-masa yang akan datang. Kemudian kami juga sangat berterima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah turut serta mengikuti kegiatan ini, tidak hanya dari Kota Jakarta Selatan, tapi juga dari DKI Jakarta. Ada rekan-rekan kami juga dari Bogor, dari Magelang, Jogja, bahkan dari Sulawesi Barat ya, dari Kabupaten Majene. Tidak hanya diikuti oleh teman-teman dari Madrasah Aliyah yang terdaftar, dari teman-teman SMA, teman-teman MTS, dan teman-teman di SMP juga hadir. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih untuk para dosen yang berkenan membimbing, sharing,
Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua, jadi berkah bagi kita semua. Demikian kiranya sambutan yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Teguh Priyanto MPD atas sambutan yang disampaikan. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua MGMP Fisika Madrasah Aliyah Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Dr. Andes Soeharto MPD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Iwan Sugiarto, Dr. Iwan Sugiarto MSI. Yang saya hormati Ibu Widya Mulyati sebagai pelaksana, Widyaningrum yang sebagai pelaksananya. Kemudian yang saya hormati Ibu Rifkiati MPD dari MAN 7 Jakarta Selatan, Kepala MAN 7 Jakarta Selatan. Kemudian yang saya hormati Bapak Tri Isnadian sebagai Kabid. Kemudian yang saya hormati Bapak Usman Ali sebagai Ketua Sanggar. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan semuanya, ya, yang tak lupa dengan partisipannya. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, tentunya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ihsan, yang tentunya kita pada hari ini bisa bermuajah, bisa bersilaturahim untuk kegiatan dalam rangka pelatihan pembuatan media pembelajaran dengan dengan microcontroller. Tentunya kita harap sebagai guru akan terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Fauzi MSI, kemudian Dr. Widyaningrum Indrasyari MSI, yang tentunya ini akan memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Saya berterima kasih atas kerjasamanya yang tentunya ini berkolaborasi dengan MAN 7. Tentunya kita bisa berkolaborasi dalam rangka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, yang tentunya kita bisa mendapatkan inspirasi, motivasi, kreativitas yang tentunya kita harapkan bisa meningkatkan ilmu pengetahuan, yang tentunya kalau kita meningkat ilmu pengetahuannya, gurunya, kemudian muridnya juga pun demikian, sehingga yang tak lupa tentunya inspirasi tersebut akan mengalir pahala terus-menerus sehingga untuk kemajuan kita semuanya. Yang tentunya kita sangat senang sekali kalau tadi Pak Teguh untuk sudah bisa untuk berkolaborasi, tidak hanya sekedar sampai di sini saja, tentunya bisa berkelanjutan yang tentunya bisa memajukan untuk kita semuanya. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih dari lembaga pengabdian masyarakat yang tentunya kita bisa menimba ilmunya. Kalau memang itu tidak cukup sampai di sini, tentunya mudah-mudahan kita bisa terus-menerus untuk berbagi ilmu tentunya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Soeharto MPD atas sambutannya selaku Ketua MGMP Fisika MA Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kita
Masuk ke agenda sambutan dari Ketua Sanggar MGMP Fisika Madrasah Aliyah DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Usman Ali M. Fis. Kepada Bapak Dr. Andes Usman Ali M. Fis, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah, wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Ketua MGMP Fisika MA DKI dan beserta pengurus yang lainnya. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru Fisika MA DKI Jakarta, alhamdulillah. Wah, di sini ada Pak Kasih malah itu. Pak Kasih Penmat Selatan, yang saya hormati. Fisika juga. Alhamdulillah beliau udah jadi Kasih nih, guru fisika juga. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul silaturahmi. Ini ada mahasiswa UNJ. Ini pada PPKM di mana ya? Yang PPKM di mana nih mahasiswa UNJ? Kebetulan di MAN 22 ada, cuman nggak ada fisikanya ini. Di madrasah-madrasah tertentu lah barangkali ya. Alhamdulillah ikut bergabung. Terima kasih. Salat serta salam, marilah kita sampaikan kepada Junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru dan mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah ini untuk pertemuan yang kesekian kalinya. Berapa kali Pak Soeharto ini? Yang keberapa? Baru yang pertama, baru mulai. Baru yang pertama. Bukan nyambung yang kemarin? Belum, bukan. Ini kan untuk praktik bagian kan ini kita lanjutkan untuk yang selatan. Oh, baik. Untuk UNJ baru mulai. Baik, ya. Selamat bergabung mahasiswa UNJ. Kalau yang di MAN 22 UMJ bukan UNJ. UMJ. Ya, mahasiswa PPKM dari UMJ, kalau ini UNJ ya. Khusus fisika. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya MGMP Fisika melaksanakan pertemuan. Alhamdulillah ini juga kali ini sampai 45, tapi yang PPKM berapa ini? Oh banyak, berarti guru fisikanya dikit masih Pak Harto. Iya, harus dikit, baru separuhnya juga belum ada. 5, 6, 7, 8, 9, oh, banyak banget yang PPKM. Baik. Bapak Ibu guru semuanya fisika khususnya seperti yang disampaikan sepintas saya tadi dengar, mohon maaf baru bergabung, baru nyampe di MAN 22 ini. Sepintas apa yang disampaikan Pak Ketua MGMP sama seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kita harus terus bergerak. Jadi meskipun berapapun yang hadir, MGMP alhamdulillah tetap jalan. Mohon maaf saya berapa lama nih nggak gabung Pak Ketua setelah isoman ya waktu itu. Ya, kita sama-sama isoman. Iya, kebagian juga. Akhirnya nggak mengikuti ya, nggak mengikuti perkembangan MGMP Fisika MA DKI. Tapi yang jelas ada yang perlu kita gerakkan lagi adalah untuk tingkat nasional. Alhamdulillah itu dikomandani teman-teman saya yang dari Bandung. Itu cukup lumayan gerakannya. Jadi silakan guru-guru kita pada bergabung saja juga biar untuk memperluas informasi. Itu lumayan gerakannya di MGMP Fisika Nasional. Ini mudah-mudahan DKI sebagai paling tidak partisipan yang lebih banyak lah dibanding daerah lain misalnya seperti itu. Nah, ini mungkin seperti itu. Ada mulai tanggal berapa itu informasinya sudah sampai Pak Harto ya? Sudah. Nah, mohon teman-teman bisa secara maksimal mengikuti sehingga partisipan dari DKI Jakarta banyak, nanti juga bisa komunikasi secara nasional. Banyak teman-teman saya sebagai penggeraknya, ada Pak Gugun Gunarto dari Bogor, ada Pak Asli dari Bandung, itu semua teman-teman saya waktu di S2. Alhamdulillah gerakannya sudah cukup direspon secara nasional. Jadi dari GTK sudah merespon
untuk gerakan-gerakan MGMP fisikanya. Tinggal kita juga bisa memeriahkan di sana. Kemudian untuk saya nggak begitu ini ketinggalan informasi yang terkait dengan kegiatan hari ini menyertakan dari mahasiswa PPKM. Mungkin Pak Kasih nanti ini yang bisa memberikan sambutan lebih banyak. Jadi saya itu aja informasi yang penting untuk ditindaklanjuti tadi. Kita coba maksimalkan gabung ke MGMP Fisika Nasional, MA Nasional. Itu saja. Selanjutnya saya monitor dulu perkembangannya seperti apa, karena sudah lama juga tidak mengikutinya, ada 2 bulan mungkin ya. Mungkin kalau ada kesempatan mungkin Pak Kasih bisa menyampaikan juga nih. Kan beliau juga waktu kepala di MAN 22 pasti ketua sanggar juga. Kalau mungkin dikasih kesempatan Pak Harto ya. Saya cukupkan jadi tidak berpanjang kalam, mungkin bisa disambung kalau untuk Pak Kasih kalau dikasih kesempatannya. Ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Usman Ali MFis atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sambutan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenak Kota Jakarta Selatan. Kepada Bapak Dr. Andes Trisnadian MPD, kami persilahkan. Terima kasih Bu Dewi Mulyati. Suara saya terdengar, Bu? Iya, Bapak, terdengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinatahu fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua LPPM UNJ Bapak Profesor Dr. Ucu Cahyana MSI, dan yang mewakili Bapak Dr. Iwan Sugihartono MSI. Yang kami hormati Ibu Ketua Pelaksana Kegiatan Dr. Widyaningrum Indrasari MSI. Yang kami hormati Kepala MAN 7 Jakarta, Ibu Hajah Rifkiati MPD, Ketua Sanggar MGMP Fisika, Bapak Usman MFis. Nggak pakai M, Pak Kasih. Oh, nggak pakai Usman Ali aja. Lupa beliau nih. Ya lengkap, Muhammad, ada Usman, ada Ali, MFis. Yang kami hormati Ketua MGMP Fisika DKI, Bapak Dr. Andes Suharto MPD. Ini ada Pak Ketua MGMP Fisika Jakarta Selatan, Ustadz Teguh Prianto MSI. Para narasumber dari UNJ, bersama kita ada Bapak Fauji MSI, kemudian nanti juga ada Ibu Dr. Widyaningrum MSI, ada Ibu Dewi, sudah ada not, ada catatan dari Bapak Iwan, Dewi Mulyati MSI, MSC, dan Bapak Heri Firmansyah MT. Bapak Ibu peserta pelatihan media pembelajaran berbasis sensor dan mikrocontroller, serta teman-teman mahasiswa PPKM. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izinkan di kesempatan yang berbahagia ini mengajak yang hadir untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa Allah curah limpah keridhaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya sekalian. Yang pertama diucapkan salam takzim buat Bapak Profesor Dr. Ucu Cahyana MSI yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk belajar
belajar dan belajar. Walaupun di masa pandemi seperti ini, media pembelajaran banyak yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Yakin dan percaya ini adalah jalinan silaturahim, apalagi sudah dilengkapi oleh Bapak Ketua Sanggar. Ada media yang lain yang perlu sama-sama kita kawal, kita ikuti. Mudah-mudahan kita jadi bagian orang-orang yang berbahagia yang bisa memanfaatkan kesempatan panjang umur untuk selalu menimba ilmu. Kemudian yang kedua, inisiasi yang dilakukan oleh MGMP ini sebuah bagian dari kebersamaan untuk bagaimana menanamkan karakter, menanamkan kemandirian dan prestasi, baik di tingkat guru, tenaga pendidikan, maupun di tingkat peserta didik. Catatan saya sebelum memberikan hal-hal yang terlalu banyak, yang pertama melihat data statistik kepesertaan yang jumlahnya 47, keikutsertaan madrasah negeri itu baru 11 dari 22 madrasah. Itu pun karena ada yang 2. Di Mantujuk ada Pak Ketua dan Bu Elinda. Sementara yang lain terwakili hanya 1-1. Sehingga kalau dihitung madrasah aliyah itu se-DKI ada 98. Kalau yang ikut hanya ada 11, ini jadi catatan tersendiri. Mudah-mudahan ke depan. Apa sih beda ini? Kalau ini sudah jawab 3 gitu. Maksudnya ini kalau orang itu di itu loh kamu dapatnya. Intinya di kalau untuk soal ini memang. Ya, terima kasih. Mohon izin, saya ingin bicara tentang fungsi guru. Ya, karena terkait dengan materi hari ini, pelatihan terkait dengan media pembelajaran berbasis sensor dan microcontroller. Terasa asing, tetapi mudah-mudahan sebenarnya kita adalah pengguna. Terkait dengan hal ini, inilah manfaatnya fungsi guru. Apa sih fungsi guru? Jelas di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah digariskan, apalagi ditegaskan lagi di PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa tujuan pendidikan menengah, karena kita aliyah, adalah meningkatkan kecerdasan yang pertama. Yang kedua, pengetahuan. Tidak kalah pentingnya adalah kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Ini sesuai dengan cita-cita dari Kemenak, yaitu cerdas mandiri. Kalau kemarin berkarakter, ya kita sekarang berkarakter. Hebat bermartabat, sekarang ganti menjadi berprestasi, mandiri dan berprestasi. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan. Yaitu saya ulangi, kecerdasan, meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ini mudah-mudahan harapannya kita bisa mengawal, memfasilitasi mereka untuk bisa melanjutkan pendidikan dari menengah menjadi perguruan tinggi. Kemudian kita pahami bersama bahwa peran guru itu sebagai fasilitator. Karena fasilitator berarti dia harus menyiapkan dengan baik. Itu metode. Yang kedua media. Yang ketiga yang kalah pentingnya adalah pengkondisian lingkungan belajar. Terkait dengan hal yang terakhir, ini dalam proses UNBK yang akan kita lakukan tanggal 27 sampai 30 bulan September, ini akan mensasar bagaimana pengkondisian lingkungan belajar kita. Pelaksanaan untuk hal ini, pengkondisian lingkungan, maka perlu adanya pelaksanaan praktikum yang baik, yang ditunjang dengan media pembelajaran. Sekarang terkait media pembelajaran, kalau banyak narasumber mengatakan bahwa media pembelajaran adalah perantara yang membawa pesan dan informasi instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran antara sumber dan penerima. Fungsi dari media pembelajaran itu yang pertama yang tidak kalah menariknya adalah menumbuhkan minat belajar
Yang pertama tuh yang harus kita pahami bersama. Yang kedua adalah rasa ingin tahu. Dan yang berikutnya adalah perantara pembelajaran. Catatannya, dalam hal ini media pembelajaran itu harus memberi gambaran konkret mengenai materi pembelajaran itu sendiri. Sekarang apa upaya kita sebagai guru? Tentunya upaya kita sebagai guru adalah melakukan pembelajaran sebagai sebuah interaksi antara peserta didik dan pendidik dan sumber belajar. Kita pahami benar PJJ mengharuskan mau tidak mau kita harus menggali informasi sedalam-dalamnya, seluas-luasnya dari sumber belajar yang ada. Selain sumber belajar, tentunya pada lingkungan belajar pembelajaran. Pembelajaran itu tersusun oleh pendidik. Ada 3 komponen, ada pendidik, ada peserta didik, ada lingkungan belajar. Terkait dengan pengembangan ini, yang harus dikembangkan tentunya pendidiknya. Kalau pengembangan pada peserta didik, ya wajib. Tetapi sebelum pengembangan, harus mengembangkan pendidiknya. Selain pendidik dan peserta didik, perlu juga pengembangan lingkungan belajar. Bagaimana upaya pengembangan belajar? Yang melengkapi sarana prasarana dan seterusnya. Penekanannya dalam proses pengembangan lingkungan belajar tentunya terdapat beberapa macam, yaitu pengembangan baik itu pada metode maupun pada media pembelajaran. Yang sama-sama kita pahami dalam pengembangan metode pembelajaran harus dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi belajar. Selain itu dengan siswa dan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Karena konteksnya ini guru-guru fisika, maka penyesuaiannya dalam pengembangan metode pembelajaran, alhamdulillah dengan metode sensor dan microcontroller ini bisa meningkatkan minat belajar dan belajar para guru serta peserta didik tentunya. Selain pengembangan pada metode, yang harus kita lakukan adalah pengembangan pada media pembelajaran yang kita akan kawal bersama dalam beberapa hari dan beberapa pertemuan yang dikawal oleh para narasumber. Dalam hal ini tentunya harus menyesuaikan sama tadi, menyesuaikan kondisi belajar, menyesuaikan siswa dan mata pelajaran. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam konteks yang terakhir adalah bagaimana seorang guru mempunyai kemampuan dalam berpraktek atau kemampuan verbal maupun pengembangan teori. Karena itu dalam hal ini perlu pengembangan pemahaman kita bersama tentang jenis media. Di mana jenis media itu ada 2, yaitu media yang bersifat tradisional dan media yang bersifat teknologi mutakhir. Nah, mudah-mudahan harapan kita bersama dengan kerjasama ini bisa membangun kesadaran kita untuk mengakselerasi kemampuan yang ada dan selanjutnya mempunyai dampak positif terhadap pengembangan minat dan prestasi kita, baik siswa di madrasah maupun di sekolah, dari tingkat SD, SMP, SMA, dan madrasah aliyah yang mengikuti kegiatan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin kita sering melihat media-media pembelajaran yang ada dari mulai yang verbal sampai dengan pengamatan langsung. Dari mulai verbal, dari misalnya kerucut segitiga yang berbentuk kerucut, dari verbal, kemudian berupa simbol-simbol yang banyak di fisika, kemudian ada media berupa radio, film, TV, ada demonstrasi, ada partisipasi, dan tentunya observasi. Maka yang diharapkan dalam pembelajaran kali ini yaitu pengalaman langsung. Karena melalui penggunaan media yang melibatkan siswa dengan pengalaman pemahaman siswa itu. Kemudian media paling efektif dalam pembelajaran adalah media konkret atau pengalaman langsung siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Yang berikutnya, pengalaman langsung ini juga memberikan hasil pembelajaran yang lebih maksimal
dalam pengalaman langsung peserta didik mengalami hal yang menuju tujuan pembelajaran yang lebih hakiki, yang lebih konkret. Yang harus kita capai adalah bagaimana mewujudkan peserta didik yang berkarakter tadi, sesuai undang-undang. Kemudian yang cerdas, yang mandiri. Harapannya melalui microcontroller ini, ya, pelatihan microcontroller yang dikawal oleh LPPM UNJ bisa melahirkan peserta didik yang berawal dari guru-guru yang tentunya lebih mandiri, lebih kreatif dalam membangun kemandirian belajar. Bapak Ibu, mohon koreksinya, Ibu Dewi dan teman-teman. Yang saya pahami bahwa microcontroller itu secara bahasa berasal dari kata mikro yang berarti kecil, dan kontrol yang berarti keluar, ya. Maka microcontroller dapat kita artikan sebagai pengendali kecil. Microcontroller merupakan sebuah komputer fungsional dalam sebuah chip. Mengapa microcontroller dapat disebut komputer fungsional? Karena di dalam microcontroller sudah terdiri dari prosesor, kemudian memori, maupun pelengkapan input-output, di mana microcontroller memadukan memori untuk menyimpan program atau data perangkat I/O untuk berkomunikasi dengan alat luar. Demikian, mudah-mudahan pelatihan ini ketika pemanfaatan microcontroller saat ini sangat populer tentunya di bidang kendali dan instrumentasi elektronik. Harapan kita bersama, kita bisa meng-ATM, mengamati, kemudian meniru, dan selanjutnya memodifikasi materi-materi yang disampaikan menjadi bagian sebuah sinergi yang berkelanjutan, tidak putus karena kegiatan per termin ini, ya, tetapi bisa mewujudkan komunitas guru-guru fisika yang handal, yang bisa membangun kemandirian peserta didik. Karena terus terang, madrasah atau sekolah yang unggul itu dibangun oleh guru-guru, oleh tentunya yang awalnya dari kepala madrasah yang unggul, yang memiliki integritas, komitmen, keilmuan. Kepala madrasah akan membangun guru-guru yang berintegritas juga. Kalau guru-guru yang berkomitmen dan berintegritas, keilmuan, maka akan melahirkan peserta didik yang cerdas, mandiri, dan berakhlakul karimah. Kiranya ini pesan yang terakhir yang bisa sama-sama kita kawal, bahwa belajar itu sebuah kewajiban, tidak saja pada anak kecil, bahkan orang yang sudah meninggal pun harus belajar. Belajar dari hukum fisika, mudah-mudahan ada aksi dan reaksi ini berlaku dalam pembelajaran kali ini. Tidak saja belajar kali ini, tetapi tetap belajar dan terus belajar. Sekali lagi kami sampaikan salam takzim dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan pihak UNJ kepada madrasah kami, khususnya kepada MAN 7 yang bisa melakukan kerjasama ini untuk melahirkan sebuah kegiatan terobosan pembelajaran yang lebih mumpuni, yang lebih menarik di masa pandemi seperti ini. Dengan PJJ dilengkapi dengan metode yang akan ditawarkan, yang akan diajarkan kepada kita bersama, akan bisa melahirkan kondisi pembelajaran yang lebih baik. Selamat kepada MGMP Fisika, baik di tingkat Jakarta Selatan, tingkat DKI Jakarta, dan selamat kepada Ketua Sanggar yang bisa melakukan kegiatan ini di tengah pandemi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin untuk mengawal anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berakhlakul karimah. Selanjutnya, mohon maaf lahir batin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Titip salam kami
kepada pihak LPPM UNJ. Mudah-mudahan tidak yang pertama dan yang terakhir kerjasama ini mungkin bisa dilakukan kerjasama yang lain dengan media pembelajaran yang lebih menarik yang bisa melahirkan guru-guru yang cerdas baik di sekolah maupun di madrasah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Tresnadian MPD. Pesan dan harapan dari Bapak tentu menjadi doa kita bersama. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke agenda terakhir dari rangkaian pembukaan, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Dias Rafli. Kepada Saudara Dias Rafli, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita sejenak memohon kelancaran untuk rangkaian acara ini dari awal hingga akhir. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak atau Ibu hadirin, teman-teman sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karimu azimu sultan. Allahumma sholli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na tashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayna wa an na'mala sholihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di Zoom meeting kali ini kami hendak menyelenggarakan acara latihan pembuatan media pembelajaran jarak jauh berbasis sensor dan mikrokontroler dengan memohon ridho-Mu dan izin. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Wahid, Engkaulah yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami memohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami, ya Allah. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu, ya Allah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan kita sampai dengan 28 September 2021 nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah dituliskan di kolom chat, mohon Bapak Ibu yang belum mengisi presensi hari ini mohon dapat mengisinya. Di sana diminta isian alamat email, dan alamat email ini penting untuk verifikasi pengiriman username dan password akun LMS atau Learning Management System P2M Fisika hari ini. Ya, baik. Sebelum masuk ke acara inti atau materi, kita akan mengadakan foto bersama. Saya akan mengambil tangkapan layar. Bapak Ibu semua mohon dapat mengaktifkan videonya. Di sini 47 partisipan semuanya dalam satu tangkapan layar ya kalau di monitor saya. Mungkin bisa dibantu oleh Adik Suci atau Pak Fajar ya, untuk ambil juga. Mungkin di panitia ada 2 halaman. Baik, saya ambil dalam satu tangkapan layar ya Bapak Ibu atau satu screen capture. Senyumnya Bapak Ibu, karena senyum itu ibadah. Baik, 3, 2, 1. Oh,
kalau satu gitu ya. Cheers gitu ya. Cheers. Ya. Sekali kayak sudah cukup ya Bu Widya ya. Coba saya cek dulu gambarnya sepertinya sih. Untuk Kak Suci dan Kak Fajar sudah ambil gambar juga ya. Oke, ya. Bapak Ibu, demikian acara kegiatan pembukaan untuk rangkaian pelatihan media pembelajaran jarak jauh berbasis sensor dan microcontroller. Akhirnya kita masuk ke kegiatan inti kita, yaitu materi. Materi pertama tentang pengembangan media pembelajaran dalam fisika dengan narasumber Bapak Fauzi Bakri. Dan materi kedua, pengenalan sensor dan microcontroller dengan narasumber Ibu Dr. Widyaningrum Indrasari. Kedua penyampaian materi ini akan dipandu langsung oleh moderator kita, Ibu Dr. Umiatin. Sebelum menyerahkan ke moderator, saya kenalkan dulu Ibu Dr. Umiatin MSI. Ini adalah salah satu dosen program studi fisika FMIPA Universitas Negeri Jakarta, kelahiran 1979, bergabung di Universitas Negeri Jakarta sejak 2006. Ibu Dr. Umiatin ini menamatkan S1 dan S2-nya di Institut Teknologi Bandung, jurusan fisika, dan S3-nya di Universitas Indonesia dengan bidang ilmu biomedik. Baik, kepada Ibu Dr. Umiatin MSI saya serahkan. Nanti mohon dapat langsung dari materi 1 kemudian materi 2 dikembalikan lagi ke saya. Mohon di ujung ya Bu Umi ya. Terima kasih.